Di tengah panasnya demo kota Solo yang berubah jadi bara amarah, solidaritas rakyat bertabrakan dengan barikade aparat, dan suara sirin ambulans yang seharusnya jadi tanda harapan justru berubah jadi jeritan pilu ketika sopirnya dihajar tanpa ampun oleh aparat. Dari jalanan penuh asap, gas air mata hingga ruang rumah sakit yang dingin, kisah ini merekam luka, keberanian, dan pertanyaan abadi. Apakah kemanusiaan masih bisa berdiri tegak di tengah hiruk-pikuk kekuasaan? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Hari itu, udara kota Solo terasa panas meski matahari sudah condong ke barat. Ribuan orang memadati jalan utama menuju markas pasukan keamanan. Mereka datang dengan jaket hijau, helm ojek daring, dan spanduk yang digenggam erat. Suara klakson motor bercampur dengan lantunan doa, seakan seluruh kota berdetak dalam satu irama kemarahan dan duka. Di antara kerumunan itu, seorang pemuda bernama Arman berdiri dengan wajah tegang. Ia bukan pengemudi ojek daring, tapi hadir sebagai bentuk solidaritas. Temannya, seorang driver yang akrab dipanggil Ardi, baru saja kehilangan nyawa di ibu kota karena terlindas kendaraan taktis aparat. Video kejadian itu sudah viral di media sosial, membuat darah Arman mendidih. Ini bukan sekadar soal Ardi, bisiknya kepada dirinya sendiri. Ini soal kita semua yang bisa jadi korban sewaktu-waktu. Di panggung orasi sederhana yang didirikan dari truk bak terbuka, para orator bergantian berbicara. Mereka menuntut keadilan, meminta negara mengusut tuntas peristiwa di Jakarta. Massa mendengarkan dengan khidmat, beberapa menitikan air mata. Menjelang sore, situasi yang tadinya terkendali mulai berubah. Suara doa digantikan teriakan. Batu-batu kecil melayang ke arah pagar markas keamanan. Ada yang membawa bambu runcing, ada yang hanya menggunakan botol air mineral yang dilempar kuat-kuat. Aparat yang berjaga dengan tameng besar segera membentuk formasi. Dari pengeras suara terdengar imbauan, "Saudara-saudara bubar, aksi ini sudah melanggar izin. Mohon kembali ke rumah masing-masing." Namun massa semakin panas. Pagar besi tinggi yang membatasi markas diguncang berkali-kali, hingga akhirnya roboh dengan suara dentuman keras. Sorak-sorai membahana, campuran antara rasa kemenangan dan kegilaan. Arman terhimpit di tengah kerumunan. Ia melihat ke arah depan. Barikade plastik berwarna oranye terbakar, asap hitam membubung tinggi. Bau karet terbakar bercampur dengan keringat manusia. Di sisi lain, aparat mulai mengokang senjata gas air mata. Detik berikutnya, suara ledakan kecil terdengar. Gas air mata meluncur, meledak di antara massa. Tangis, batuk, dan jeritan memenuhi udara. Orang-orang berlarian ke segala arah. Ada yang terjatuh, ada yang terinjak, ada yang pingsan karena sesak napas. Arman terseret oleh gelombang manusia. Matanya perih, tenggorokannya terbakar. Ia hanya bisa menutup wajah dengan kain seadanya. Di tengah kekacauan itu, ia melihat seorang remaja terkapar, kejang-kejang karena terlalu banyak menghirup gas. "Tolong, ada yang pingsan!" teriak seorang perempuan di dekatnya. Namun siapa yang bisa menolong di tengah lautan panik? Semua sibuk menyelamatkan diri. Jalanan berubah jadi medan perang. Suara tembakan gas, sirene meraung, dan teriakan massa bercampur menjadi satu simfoni kelam. Sementara itu, beberapa kilometer dari lokasi kericuhan, di sebuah posko kecil relawan kesehatan, Reno, seorang sopir ambulans, sedang bersiap dengan timnya. Ia ditemani Bagas, relawan senior, dan Fajar, mahasiswa kedokteran yang baru pertama kali terjun. "Laporan terakhir, ada banyak yang tumbang di sekitar lapas," ujar Bagas sambil memeriksa kotak P3K. "Kita harus cepat." Reno mengangguk sambil menyalakan mesin ambulans. Sirine dinyalakan, lampu biru berputar. Meski ia tahu malam ini bisa berbahaya, hatinya hanya memikirkan satu hal, menyelamatkan nyawa. Di jalanan Solo yang penuh asap, suara ambulans itu terdengar bagai harapan tipis. Sirin yang meraung menjadi penanda bahwa
Di tengah amarah dan kebencian, masih ada tangan-tangan yang ingin menolong. Namun Reno tidak tahu, malam itu ambulansnya akan terhenti. Bukan oleh kerusakan mesin, melainkan oleh manusia yang seharusnya melindungi. Sirin meraung, memecah malam kota Solo yang penuh kepanikan. Ambulans putih dengan logo relawan Sati melaju pelan namun pasti. Asap gas air mata yang masih menggantung di udara membuat pandangan kabur. Jalanan dipenuhi motor-motor yang ditinggalkan pemiliknya, sandal berserakan, dan spanduk patah yang terinjak-injak. Di dalam ambulans, Reno menggenggam setir erat-erat. Tetesan keringat membasahi pelipisnya meski AC menyala. Di sampingnya, Bagas memegang handy-talkie, melaporkan ke posko. Ambulans 1 menuju arah lapas. Ada laporan korban pingsan, kondisi jalan padat, situasi belum aman. Di bangku belakang, Fajar sibuk menyiapkan oksigen portabel dan peralatan medis seadanya. Meski wajahnya pucat, matanya berbinar penuh tekad. Ini pertama kali ia berada di situasi sebesar ini. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, aku harus bisa menolong orang, apapun risikonya. Tenang Faj, kata Bagas, menoleh sebentar. Kamu cuma fokus pada yang sakit. Urusan luar, biar aku dan Reno yang tanggung. Fajar mengangguk, mencoba mengatur napasnya. Ambulans berbelok ke arah simpang Ngarsopuro. Jalan itu yang paling dekat ke lapas, tempat massa masih terkonsentrasi. Namun di kejauhan, terlihat barisan aparat berseragam hitam berjajar, membentuk blokade rapat. Lampu jalan yang berwarna kuning redup membuat suasana semakin mencekam. Reno memperlambat laju. Sirin tetap menyala, lampu biru berputar, tanda jelas bahwa kendaraan ini membawa misi kemanusiaan. Ia berharap barisan aparat segera membuka jalan. Namun kenyataannya tidak demikian. Seorang aparat berdiri di tengah jalan, mengangkat tangannya, memberi tanda agar ambulans berhenti. Reno menekan rem perlahan, ambulans berhenti beberapa meter di depan barikade. Bagas menurunkan kaca jendela, mengangkat handy-talkie. Pak, kami relawan medis. Ada laporan korban pingsan di dalam area. Mohon izin lewat, tidak ada jawaban. Hanya tatapan dingin dari balik pelindung wajah aparat itu. Reno menambahkan, suaranya parau namun tegas. Pak, kami bukan bagian dari massa. Kami hanya ingin evakuasi, tolong beri jalan. Tiba-tiba, terdengar suara bentakan kasar dari sisi kanan. Turun, turun kalian semua. Beberapa aparat mendekat, mengetuk keras pintu ambulans dengan tongkat. Fajar tersentak kaget, hampir menjatuhkan tabung oksigen kecil. Bagas segera menenangkan. Santai, jangan panik. Namun sebelum sempat menjelaskan lebih jauh, pintu sopir ditarik paksa. Reno kaget, tubuhnya ditarik keluar dengan kasar. Hei, saya sopir ambulans. Kami relawan medis, teriaknya. Tapi teriakan itu seolah tenggelam di tengah keributan. Beberapa pukulan menghantam tubuh Reno. Helm yang ia kenakan terlepas, lalu sebuah benda keras mendarat di kepalanya. Darah mulai mengalir, menetes ke baju putihnya. Pak, jangan! Dia sopir ambulans. Kami sedang bertugas. Bagas mencoba turun, tapi langsung disambut tendangan ke arah perut. Ia terhuyung, jatuh ke aspal. Fajar berteriak dari dalam ambulans, tolong, kami cuma relawan. Ada pasien di sana yang butuh bantuan, tapi pintu belakang ambulans dihantam tongkat, membuat dentuman keras yang menggetarkan ruang sempit itu. Suasana berubah jadi kekacauan kecil. Sirin masih meraung, tapi justru terdengar seperti jeritan minta tolong yang diabaikan. Reno berusaha bangkit, wajahnya penuh darah. Matanya berkunang-kunang, namun ia tetap berteriak, kami bukan musuh, kami relawan. Sebelum akhirnya terhuyung jatuh ke tanah. Bagas, dengan tubuh gemetar menahan sakit, merangkak mendekati Reno. Ia mencoba melindungi sahabatnya itu dengan tubuhnya sendiri. Cukup, jangan pukul lagi, dia bisa mati. Beberapa aparat sempat terdiam, ada yang menoleh ragu. Namun suara keras dari seorang komandan menggema, amankan mereka. Dalam hitungan detik, suasana mencekam. Relawan yang seharusnya menjadi penolong justru menjadi korban. Ambulans, simbol penyelamat nyawa,
Malam itu diperlakukan seolah kendaraan musuh. Di kejauhan, kerumunan warga yang bersembunyi di pinggir jalan merekam peristiwa itu dengan ponsel. Video itu kelak akan menyebar ke seluruh penjuru kota, menyalakan api perdebatan. Apakah benar aparat berani memukul relawan medis? Namun bagi Reno, Bagas, dan Fajar, yang mereka rasakan malam itu hanyalah rasa sakit, ketakutan, dan pengkhianatan. Reno terbaring di kursi tandu darurat rumah sakit, wajahnya pucat pasi. Kepala bagian kanan dibalut perban tebal. Darah masih merembes meski sudah ditekan dengan kasa steril. Di bawah cahaya neon putih yang dingin, tubuhnya tampak rapuh. Kontras dengan sosok gagah yang beberapa jam lalu mengendarai ambulans dengan penuh keyakinan. "Cepat, siapkan ruang jahit, luka sobek di kepala cukup dalam," seru seorang dokter sambil mendorong tandu. Bagas berjalan tertatih di belakang. Napasnya masih tersengal, perutnya nyeri akibat tendangan. Namun ia tidak peduli dengan rasa sakitnya sendiri. Matanya terus tertuju pada Reno. "Ya Tuhan, jangan biarkan dia pergi." Di sisi lain, Fajar duduk di kursi tunggu rumah sakit. Tangan gemetar tak henti. Wajahnya basah oleh keringat dingin. Di tangannya masih tergenggam erat stetoskop kecil yang ia bawa sejak tadi. Ia tidak sanggup melepaskannya. Seakan itu satu-satunya pengingat bahwa ia adalah relawan medis, bukan sekadar korban. "Jar, kamu nggak apa-apa?" tanya Bagas pelan setelah kembali dari ruang IGD. Fajar menoleh dengan mata merah. Aku nggak bisa lupa wajah mereka. Mereka mukul Mas Reno kayak mukul binatang. Padahal sirine kita nyala, jelas-jelas ambulans. Apa mereka nggak lihat?" Bagas menepuk bahu Fajar, mencoba menenangkan. Tapi dalam hatinya, ia pun bergolak dengan pertanyaan yang sama. Beberapa menit kemudian, seorang dokter keluar. Pasien stabil, luka sobek di kepala sudah dijahit, butuh observasi intensif. Untung segera dibawa ke sini, kalau terlambat bisa bahaya. Bagas menghela napas panjang, hampir roboh karena lega. Syukur alhamdulillah, namun di sisi lain ruang tunggu, beberapa relawan lain sudah berdatangan. Mereka mendengar kabar dari grup komunikasi bahwa ada tim ambulans yang dipukul. Wajah mereka campuran antara marah, cemas, dan tidak percaya. "Gila, sampai segitunya relawan medis dipukuli?" ujar seorang relawan dengan nada tinggi. "Ini keterlaluan," sambung yang lain. "Ambulans harusnya netral. Apa mereka nggak paham aturan kemanusiaan?" Fajar hanya bisa menunduk. Suara-suara itu menambah beban di kepalanya. Ia merasa bersalah, seolah keputusannya ikut malam itu justru membawa celaka. Beberapa saat kemudian, Wakil Wali Kota Solo, Bu Ratna, datang menjenguk. Didampingi stafnya, ia langsung menuju ruang IGD. "Mana korban sopir ambulans?" tanyanya tegas. Setelah mendengar laporan dokter, ia menoleh kepada Bagas. "Tenang, semua biaya pengobatan ditanggung pemerintah kota. Kami juga akan menindaklanjuti kejadian ini." Saya ikut prihatin. Bagas mengangguk pelan. Namun dalam hatinya, ia tahu, kata-kata saja tak cukup. Luka di kepala Reno, luka di perutnya, trauma Fajar. Semua itu tak bisa disembuhkan hanya dengan janji. Malam semakin larut. Rumah sakit makin ramai oleh warga yang datang membawa kerabat korban gas air mata. Tangisan terdengar dari berbagai sudut. Di salah satu lorong, seorang ibu memeluk anaknya yang pingsan, sementara perawat berlari-lari membawa oksigen. Di antara hiruk-pikuk itu, Bagas duduk sendirian di kursi panjang. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Potongan-potongan kejadian tadi berputar di kepalanya. Suara tongkat menghantam, teriakan Reno, darah yang menetes ke aspal. "Kenapa harus kami? Kenapa mereka nggak bisa bedakan?" Gumamnya pelan. Fajar yang duduk di sebelahnya menoleh. "Mas, apa kita masih berani turun lagi kalau ada panggilan evakuasi?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Bagas tidak langsung menjawab. Di lubuk hatinya, ia ingin berkata ya, tentu saja. Tapi trauma malam itu terlalu segar, terlalu menyakitkan. Akhirnya ia menepuk bahu Fajar. "Kemanusiaan itu nggak boleh berhenti, Faj. Ambulans harus tetap jalan. Kalau kita berhenti karena takut, siapa yang bakal nolong orang-orang itu?" Fajar terdiam menatap lantai.
Kata-kata Bagas menancap, tapi hatinya masih diliputi keraguan. Sementara itu, di ruang perawatan, Reno membuka matanya perlahan. Pandangannya masih kabur, namun ia bisa melihat siluet Bagas dan Fajar di luar kaca pintu. Bibirnya bergerak pelan, berbisik nyaris tak terdengar. "Ambulans!" Seharusnya tak pernah berhenti. Dan setelah itu, ia kembali terlelap dalam tidur yang gelisah. Pagi itu, kabar pemukulan relawan ambulans di Solo semakin menggelegar. Bukan hanya di media sosial, tapi juga di lapangan. Grup komunikasi relawan kesehatan dan sopir ambulans di seluruh Solo Raya penuh dengan pesan marah. Kalau ambulans pun dipukuli, kita ini apa di mata mereka? Kita bukan musuh, kita penolong, tapi diperlakukan begini. Kalau dibiarkan, besok-besok siapapun dari kita bisa jadi korban. Amarah itu tidak berhenti di ruang percakapan digital. Siang harinya, puluhan ambulans dari berbagai komunitas berkumpul di alun-alun Solo. Sirin meraung bersaut-sautan, bukan untuk membawa pasien, tapi sebagai bentuk protes. Sopir-sopir turun, memakai seragam lapangan mereka, membawa spanduk bertuliskan, "Ambulans netral, hormati kemanusiaan. Kami relawan bukan musuh. Hukum oknum pemukul sopir ambulans." Bagas berdiri di tengah kerumunan itu, meski tubuhnya masih sakit akibat tendangan malam sebelumnya. Fajar ikut mendampinginya, meski wajahnya pucat karena masih trauma. Mereka berdua tahu, hari ini bukan tentang diri mereka semata, tapi tentang kehormatan seluruh relawan. Konvoi ambulans kemudian bergerak, menyalakan sirin panjang menuju kantor polisi setempat. Jalanan Solo dipenuhi suara melengking yang menusuk telinga, membuat warga keluar rumah untuk menyaksikan. Pemandangan itu tak biasa. Ambulans bukan lagi simbol ketenangan, melainkan simbol perlawanan. Setiba di depan kantor polisi, ratusan relawan mengepung gedung. Mereka duduk bersila di jalan, mengangkat spanduk, dan bersorak meminta keadilan. Usut tuntas pemukulan relawan, hukum pelaku, pecat oknum. Ambulans bukan musuh. Suara massa menggema hingga ke dalam gedung. Aparat yang berjaga tampak gelisah. Beberapa mencoba berdialog, namun relawan menolak bubar sebelum ada kepastian. Bagas maju ke depan barisan, berdiri di atas kap mobil ambulans. Suaranya lantang meski tubuhnya masih terasa perih. "Kami datang bukan untuk melawan hukum. Kami datang menuntut hukum ditegakkan. Malam itu, sahabat kami Reno dipukul, kepalanya hampir pecah. Kalau ambulans bisa dihajar, apa jaminan warga sipil aman? Kami menuntut pelaku diusut, diadili, dan dipecat." Sorak-sorai mengiringi ucapannya. Tekanan semakin besar ketika media datang meliput. Kamera televisi dan wartawan memotret barisan ambulans yang memadati depan kantor polisi. Hashtag baru pun muncul di dunia maya, hashtag ambulans dihormati. Akhirnya menjelang sore, Kapolresta Solo keluar menemui massa. Dengan pengeras suara, ia berkata, "Kami sudah memeriksa laporan dan bukti video. Kami pastikan pelaku pemukulan adalah anggota yang bertugas malam itu. Proses hukum sedang berjalan. Kami berjanji akan menindak tegas, termasuk pemecatan dari dinas jika terbukti bersalah." Massa sempat bersorak, tapi belum bubar. Mereka menunggu hasil nyata. 2 hari kemudian, pernyataan resmi dirilis. 2 oknum aparat dihukum disiplin berat. 1 di antaranya dipecat dari kesatuan. Kabar itu langsung disambut gemuruh oleh komunitas relawan. Bagi mereka, ini bukan sekadar hukuman, tapi pengakuan bahwa ambulans tidak boleh lagi diperlakukan semena-mena. Di rumah sakit, Bagas membaca berita itu di ponselnya, lalu menoleh ke Reno yang masih dalam pemulihan. Senyum kecil terukir di wajahnya. "Tidak. Kamu dengar kabar ini? Mereka dihukum." 1 bahkan dipecat. Reno membuka mata pelan. Suaranya lemah tapi penuh kepuasan. "Syukurlah. Bukan buat balas dendam, tapi biar orang lain gak ngalamin hal yang sama." Fajar yang duduk di kursi pojok menambahkan, "Mas Reno, kata-katamu itu sekarang jadi semboyan semua relawan. Ambulans tak boleh berhenti." Itu udah viral di mana-mana. Reno tersenyum tipis. "Kalau begitu, biar jadi pengingat. Ambulans memang harus jalan terus, meski jalanan penuh bahaya." Malam itu, suara sirin ambulans kembali terdengar di jalanan Solo.
Bukan lagi suara protes, melainkan suara harapan. Dan semua relawan tahu, setiap kali roda ambulans berputar, ada doa yang ikut berjalan agar kemanusiaan tak pernah lagi diinjak oleh kekerasan. Hari-hari setelah keputusan pemecatan oknum polisi itu, kota Solo seolah menarik napas lega. Meskipun kerusuhan beberapa waktu lalu masih menyisakan trauma, setidaknya satu hal jelas. Relawan medis telah mendapat pengakuan, dan aparat dipaksa untuk belajar menghormati. Di rumah sakit, Reno perlahan pulih. Luka jahitan di kepalanya masih perih, tapi senyumnya mulai kembali. Teman-teman relawan datang bergantian, membawa buah, doa, dan cerita. Beberapa bahkan menangis ketika memeluknya. Reno dengan nada bercanda berkata, "Tenang, aku nggak akan pensiun jadi sopir ambulans hanya gara-gara benjol segede kelapa." Bagas tertawa kecil, meski dalam hatinya masih menyimpan rasa bersalah. Ia teringat bagaimana malam itu ia tak bisa melindungi sahabatnya. Namun Reno justru menggenggam tangannya. "Gas, jangan salahkan dirimu. Kita semua relawan, kita tahu risikonya. Kalau nggak ada kamu sama Fajar, mungkin aku nggak selamat." Kata-kata itu sedikit demi sedikit mengikis rasa bersalah Bagas. Ia sadar, apa yang mereka lakukan bukanlah kegagalan, melainkan bagian dari perjuangan kemanusiaan. Sementara itu, Fajar masih berjuang melawan trauma. Malam-malam tertentu ia terbangun dengan keringat dingin, teringat wajah aparat yang memukuli Reno. Tapi setiap kali ia melihat berita tentang dukungan masyarakat pada relawan, hatinya sedikit menghangat. Suatu sore, Bagas mengajaknya kembali ke garasi ambulans. "Ayo Faj, kita bersihin ambulans yang kemarin rusak. Sekarang waktunya jalan lagi." Fajar sempat ragu. Namun ketika ia mendekat, melihat sirine yang dulu meraung pilu kini terpasang utuh kembali, ia meneteskan air mata. "Mas, aku takut kalau kejadian itu terulang lagi." Bagas menepuk bahunya. "Takut itu wajar, tapi ingat ada banyak orang yang butuh kita. Kalau kita berhenti, berarti kita menyerahkan jalanan pada ketakutan. Padahal tugas kita justru menyalakan harapan pelan-pelan." Fajar mengangguk. Ia tahu, dirinya tak bisa selamanya bersembunyi dari panggilan kemanusiaan. Di luar, efek dari peristiwa itu terus bergulir. Pemerintah kota mengeluarkan peraturan baru. Setiap petugas di lapangan wajib menghormati dan melindungi kendaraan medis. Sosialisasi besar-besaran dilakukan, dari pos polisi hingga posko demonstrasi. Komunitas relawan semakin solid. Mereka mengadakan forum bulanan, bukan hanya untuk koordinasi tugas, tapi juga untuk saling menguatkan. Dari forum itu lahir semboyan baru, ambulans harus jalan, apapun rintangannya. Semboyan itu terinspirasi langsung dari kata-kata Reno di ranjang rumah sakit. Tak hanya di Solo, kota-kota lain ikut tergerak. Di Yogyakarta, Semarang, bahkan hingga Jakarta, relawan medis menggelar aksi solidaritas. Mereka menyalakan sirin bersama-sama, bukan untuk darurat, melainkan sebagai pesan moral, hormati kemanusiaan. Beberapa bulan kemudian, Reno dinyatakan sembuh total. Meski ada bekas luka permanen di kepalanya, semangatnya tak pernah padam. Saat pertama kali kembali mengemudikan ambulans, ia disambut tepuk tangan rekan-rekannya. Hati-hati, jangan sampai ada yang nyuruh turun lagi," canda seorang relawan. Reno tertawa. "Kalau ada yang nyuruh turun, aku kasih tahu. Aku punya bekas luka, dan bekas luka ini bukti kalau ambulans nggak boleh dianggap musuh." Bagas, yang duduk di kursi penumpang depan, menatap sahabatnya dengan rasa bangga. Ia tahu luka Reno bukan sekadar luka fisik. Itu adalah tanda yang akan selalu mengingatkan mereka dan semua orang bahwa kemanusiaan kadang harus diperjuangkan dengan harga yang tidak ringan. Fajar, di kursi belakang, kali ini duduk dengan lebih tenang. Ia menatap keluar jendela, melihat warga yang memberi jalan ketika ambulans melintas. Ia tersenyum lirih. Mungkin inilah cahaya setelah badai. Di malam yang tenang, Bagas menuliskan sesuatu di buku catatan kecilnya. Kebiasaan lama yang hanya ia lakukan saat momen-momen penting. Tulisan itu berbunyi, "Malam ketika ambulans dipukul adalah malam paling gelap dalam hidupku.
Tapi justru dari gelap itu, cahaya muncul. Kami belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap berjalan meski takut. Luka Reno, trauma Fajar, rasa bersalahku, semua berubah jadi api yang membuat kami lebih kuat. Dan kini kami tahu, selama sirin masih berbunyi, kemanusiaan masih hidup. Ia menutup buku itu, lalu memandang keluar jendela. Di kejauhan, terdengar samar suara sirin ambulans lain. Bagas menutup mata, membiarkan suara itu meresap ke dalam hatinya. Bukan lagi suara pilu, melainkan suara cahaya. Di kota Solo, luka memang belum sepenuhnya sembuh. Tapi luka itu telah menjadi cahaya. Cahaya yang mengingatkan semua orang. Ambulans bukan musuh, relawan bukan lawan, dan kemanusiaan harus selalu diutamakan. Kisah pemukulan relawan ambulans di Solo bukan sekadar cerita tentang bentrokan antara aparat dan warga sipil. Di balik peristiwa itu, tersimpan refleksi mendalam tentang bagaimana kemanusiaan bisa tergelincir di tengah situasi panas, serta bagaimana solidaritas mampu menyalakan kembali cahaya harapan. Dari tragedi tersebut, lahir kesadaran kolektif bahwa ambulans dan relawan bukan bagian dari konflik, melainkan pilar penting dalam menjaga nyawa manusia. Nilai pertama yang mencuat adalah keberanian kemanusiaan. Bagas, Reno, dan Fajar hanyalah 3 orang biasa yang tidak memiliki senjata atau kekuatan politik, tetapi mereka punya tekad untuk menolong orang lain. Meski tahu jalanan penuh bahaya, mereka tetap menjalankan tugas mulia mereka. Keberanian mereka bukanlah keberanian tanpa rasa takut, melainkan keberanian untuk tetap melangkah meski dikepung rasa takut. Dari sini, kita belajar bahwa keberanian sejati tidak diukur dari ketiadaan rasa gentar, tetapi dari kesanggupan untuk tetap berjalan di tengah rasa gentar itu. Nilai kedua adalah solidaritas dan kebersamaan. Peristiwa pemukulan itu tidak hanya melukai satu orang, tetapi melukai hati seluruh relawan medis. Respon mereka dengan turun ke jalan, mengepung kantor polisi, dan bersuara lantang menunjukkan bahwa ketika satu orang disakiti, yang lain tidak tinggal diam. Solidaritas itu adalah bukti bahwa kekuatan masyarakat terletak pada persatuan. Jika relawan berjuang sendiri-sendiri, mungkin kasus ini akan tenggelam. Namun karena mereka bersatu, suara mereka terdengar hingga memaksa institusi sebesar kepolisian untuk bertindak adil. Nilai ketiga adalah keadilan dan keberanian melawan kesewenang-wenangan. Dalam banyak kasus, seringkali rakyat kecil pasrah ketika berhadapan dengan aparat. Namun kisah ini membuktikan bahwa ketika ada bukti, kesatuan, dan tekanan moral dari masyarakat, kebenaran bisa ditegakkan. Oknum yang melakukan kekerasan akhirnya dihukum, bahkan ada yang dipecat. Keputusan itu bukan sekadar kemenangan hukum, melainkan simbol bahwa kekerasan atas nama seragam tidak bisa dibiarkan. Keadilan memang tidak selalu datang cepat, tapi ia bisa diperjuangkan. Nilai keempat adalah kesadaran kolektif untuk menghormati kemanusiaan di atas segala kepentingan. Demonstrasi, kerusuhan, dan konflik politik akan selalu ada dalam kehidupan sosial. Namun, di tengah semua itu, ada garis merah yang tak boleh dilanggar. Keselamatan manusia. Ambulans, dokter, dan relawan adalah simbol garis merah itu. Jika garis merah itu dilanggar, maka masyarakat kehilangan rasa kemanusiaannya. Dengan menghormati ambulans dan relawan, masyarakat sebenarnya sedang menjaga martabat kemanusiaan itu sendiri. Selain nilai-nilai di atas, kisah ini juga memberi pelajaran praktis. Pertama, pentingnya dokumentasi dan suara publik. Video kejadian yang tersebar luas menjadi bukti yang tak bisa dipungkiri, sehingga keadilan bisa ditegakkan. Kedua, perlunya pendidikan dan sosialisasi kemanusiaan kepada aparat maupun masyarakat.